Kenapa engkau hadirkan rasa cinta ini? Ya karena memang rasa cinta itu Allah titipkan di dalam hati kita untuk menguji kita. Dalam kondisi yang kita tidak suka semacam itu, apa yang kamu perbuat terhadap Allah? Sehat teman-teman semuanya? Ini nggak ada hari tanpa nggak ngomongin hati ya. Baik, senang sekali saya Amin Robin dan bersama guru kami ya itu adalah Ustaz Alfian Yusuf yang malam hari ini, wah ini temanya ringan tapi berat kalau kalian semua tidak bisa meresponnya dengan benar. Apalagi buat yang belum menikah. Mohon maaf di sini belum menikah semua ya. Sombong. Enggak, soalnya kelihatan gitu loh. Orang-orang teraniaya kelihatan kan ya, pengen menikah tapi belum ada yang minang gitu ya. Gak apa-apa Mbak. Semua akan menikah. Pertanyaannya, Bu kapan? Oke, sekarang yang udah menikah boleh katakan sudah menikah? Oke, alhamdulillah. Nah. Ya iyalah. Jamaah. Oke, yang belum menikah katakan, yang belum menikah. Sekarang saya mau tanya, yang tahun ini pengen menikah katakan ada? Pengen loh. Gak apa-apa. Semua pengen. Gak apa-apa. Kalau mau gak apa-apa. Sekarang mau saya bertanya, yang tahun ini pengen menikah tapi belum ada calonnya katakan? Gak apa-apa. Loh, gak apa-apa. Ayo yang cowok gak ada, yang cowok gak ada. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahun 2018 setelah saya mengenal Ustadz Alfian, ketika orang tanya kapan nikah Bin? Akhir tahun insya Allah. Padahal belum ada calonnya, Ustaz. Belum ada. Itu dari bulan Maret sampai akhirnya ketemu istri saya di bulan Agustus akhir. Jadi bener-bener nggak asal jawab aja, tapi yakin Ustaz, akhir tahun bakal nikah. Jadi akhir Agustus ketemu orang tuanya September, alhamdulillah atas izin Allah Desember tanggal 1 nikah. Nah, buat teman-teman sekali lagi nih, siapa yang pengen tahun ini nikah? Angkat tangannya, ayo. Nggak usah malu, belum ada calonnya nggak apa-apa. Tuh, ada tuh. Oke, semoga Allah mudahkan ketemu jodoh terbaiknya. Ya. Kalau bukan dia jodohnya, semoga dia jodohnya. Kalau saya bukan standarnya, semoga dia nurutkan standarnya. Gitu Ustaz doanya Ustaz. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ada Ustaz Alfian di sini Ustaz. Hati-hati dalam melambungkan hati. Emang kenapa Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Pertanyaan singkat dari Mas Obin. Ya. Kenapa hati-hati melambungkan hati? Jawaban saya juga singkat. Jangan salah melambungkan hati. Jangan mencintai orang yang salah. Oh, dalam banget tuh. Jangan mencintai orang salah. Emang gimana Ustaz? Salahnya gimana nih? Kan sama-sama mencintai gitu kan? Kan gitu kan anak zaman sekarang nih, gue nikah karena ya gue sayang sama cewek gue gitu kan. Ya, seringkali ketika kita salah meletakkan cinta, kita kemudian kecewa di akhirnya. Oh, oke. Banyak dikecewakan, kemudian ada pengkhianatan, ada sesuatu yang menjadikan hati kita tidak nyaman dengan pasangan. Itu ketika kita salah melakukan. Oke. Oh. Terus gimana Ustaz? Biar nggak salah. Karena kan orang tuh pengennya kan ya menikah karena Allah kan. Dan banyak di sini mungkin yang pengen ta'aruf. Tapi nggak tahu ini orang bener-bener apa enggak gitu Ustaz. Seperti saya dulu ketemu istri saya, ya saya nggak kenal dia. Ini siapa nih? Dan dia nggak kenal saya Ustaz. Yang anehnya saya jadi MC kajian, dia hampir tiap pekan datang dan dia nggak tahu saya MC-nya kan. Tuh, ini petanda agak-agak nih kan calon istri saya kan. Tapi kok belum aku ya? Jadi teman-teman beneran nih mau pada nikah tahun ini? Oh kan doa. Oh harapannya begitu ya. Nah ini dari penyelenggara kajian ini ada forum ta'arufnya enggak? Segera ya. Tapi ada kan disegerakan ya. Iya. Menjawab pertanyaan dari Mas Obin tadi. Jangan-jangan ketika saya ta'aruf, saya benar-benar nggak tahu siapa calon saya.
Maka sebetulnya proses ta'aruf itulah kemudian nanti mediatornya itu memfasilitasi. Jadi ya ini juga sekaligus apa ya istilahnya, sekaligus saya menyampaikan hal ini kepada siapapun di antara teman-teman yang pengen jadi mediator pernikahan. Sebaiknya antum juga mengenal dan mengetahui calon yang antum ajukan. Jangan asal yang penting ada datanya, ini juga ada datanya jadiin satu. Kayaknya cocok deh, jangan asal seperti itu. Sebisa mungkin antum juga tahu pemahaman agamanya seperti apa, akhlaknya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Sebisa mungkin seorang mediator juga mengetahui, karena kalau tidak mengetahui, ya mohon maaf, seperti membeli kucing dalam karung. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya, kadang-kadang nggak tahu calonnya bener ini apa enggak, dia serius apa enggak, orang yang bener-bener terpercaya atau enggak, ya. Karena kita nggak tahu, maka tanya mediatornya itu. Oke, jadi kami berdua siap jadi mediator teman-teman semuanya ya. Silakan kirim CV-nya. Mas Obin, siap? Enggak, saya nggak apa-apa, kan dapat pahalanya. Kan ada ustadz yang bilang sama saya gitu, kamu nggak perlu nikah lagi, Bin. Tapi kalau pengen dapat pahala nikah lagi, bantuin orang lain nikah. Nggak bener. Karena saya juga nggak mau gitu loh. Saya cukup satu aja, ya begitulah. Ya. Ngomong tuh maksudnya gimana? Ya megangnya lumayan juga kan. Namanya juga wanita kan, tulang rusuknya bengkok ya kan. Oh, iya. Kalau dilurusin, patah dia kan. Oke, Ustaz. Jadi kita harus tahu juga ya lewat mediatornya sebelum nikah. Betul. Jadi mediator sebaiknya mengetahui karakternya, kemudian pemahaman, setidaknya pemahaman agamanya, latar belakang keluarganya, sehingga si mediator ini merasa bahwasanya si A dan si B ini memang benar-benar cocok karena beliau tahu latar belakang mereka. Lah bagaimana seorang mediator itu tahu bahwa si A dan si B ini dirasa cocok, sementara sang mediator tidak tahu latar belakangnya? Kan gitu kan? Sifatnya bagaimana, pemahaman agamanya seperti apa? Kan ya aneh ketika hanya sekedar menjodohkan. Maka seorang mediator juga harus tahu. Gitu. Oke, jadi langkah pertama adalah cari mediatornya ya. Iya, mediator. Nah, buat teman-teman nih, apalagi mungkin ada calon untuk sahabatnya. Nah, kan bisa juga jadi mediator kan? Karena dulu saya begitu, ketika ada teman saya Ikhwan, dia umurnya sudah cukup untuk menikah ya. Kebablasan sedikit lah ya. Terus ada akhwat yang nitip CV ke saya dan saya lihat ini cocok sama beliau. Beliau pengen nikah sama orang selain polwan. Nah, akhwat ini yang kirim CV ke saya, yang nitip itu, dia polwan. Kan kadang jodoh kan nggak harus yang kita mau kan, tapi yang kita benci juga kadang jodoh kita. Bener kan? Akhirnya saya kirim ke teman saya, alhamdulillah jodoh, Ustaz. Nah, jadi buat teman-teman jangan terlalu benci sama sesuatu, jangan-jangan itu nanti jodoh kamu kayak begitu. Iya. Kayak istri saya kan, kamu suka cowok yang gimana emang sih? Aku suka cowok yang ya mateng sih nih, bukan yang kematangan gitu. Aduh, kurang ajar nih. Jadi caranya gimana, Sat? Biar kita tuh kayak nggak punya standar atau mungkin yang terbaik versi Allah. Gimana, Sat? Bagusnya gimana? Ya seperti yang kita tahu ya dari sabda Rasulullah SAW bahwa seseorang tuh dinikahi karena 4 hal kan. Kita udah sangat paham tentang 4 hal ini. Agamanya, keturunannya, hartanya, atau fisiknya, parasnya. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis itu, maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Begitu. Jadi agama dulu ya. Ya maksudnya begini ya. Ya kalau memang sekiranya ya kita merasa bahwa diri kita ini ganteng, kita merasa diri kita ini cantik, maka layak untuk mendapatkan pasangan yang cantik dan ganteng. Jangan sampai kemudian kita melupakan agamanya. Jangan terus kemudian semata-mata kita menikah karena kecantikannya, karena kegantengannya, karena kekayaannya, karena dari keturunan yang baik. Jangan semata-mata dari itu. Tetapi faktor agama juga harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya begitu. Ini kajian menarik, Ustaz ya. Kita ngomong, ada yang ngomong juga tuh, plak gitu. Ada suaranya makan. Ini kalian Mbak, cemil Mbak, Mas. Aduh, seru banget. Ya, kalau makanan di meja narasumber dan moderator kan hanya hiasan. Oh, gitu. Ya, kita kan nggak mungkin makan. Saya makan dulu nanti. Oke, jadi harus perhatiin 4 itu, Ustaz ya. Agama, yang paling utama agama biar beruntung, Ustaz ya. Supaya nanti, karena begini ya, keturunan kan nggak bisa diganti.
Oke. Misalkan saya keturunan dari orang tua saya, bapak saya dan ibu saya. Apakah nanti bisa dirubah? Gak bisa. Gitu kan? Harta mungkin bisa lah ya, tetapi yang namanya rezeki itu juga sudah digariskan oleh Allah. Oke. Gitu kan? Paras, cantik dan ganteng mungkin zaman sekarang bisa. Tetapi kan ya itu juga sebetulnya bukan prioritas amat. Atau ketika nanti ternyata kurang ganteng dikit, kurang cantik dikit, kan ya bisa sih dirubah dikit. Tapi kalau masalah agama kan juga memang bisa diikhtiari. Oke. Bisa diikhtiari untuk dirubah gitu loh. Maka ya ini jadi sarana bagi kita supaya nantinya agama kayaknya juga sesuatu yang penting. Karena ketika seseorang itu latar belakangnya adalah latar belakang yang kurang bagus dari sisi agama, kayaknya untuk merubahnya juga agak susah. Ya, gitu. Jadi pertanyaan yang saya lontarkan juga ke guru saya waktu pas sebelum saya nikah itu, Ustadz, saya mau tanya, saya ini ada beberapa beberapa teman yang cerita kalau dia ada beberapa calon. Salah satunya adalah yang nggak seiman. Terus jawabannya begini sama Ustadz saya itu, kamunya bilang sama teman kamu, dia aja untuk istiqomah sholat tahajud 40 hari aja belum tentu bisa kan? Dan sekarang mau ngajarin orang yang baru. Jadi ya. Iya betul. Apalagi ketika memang tidak seiman, ya kan? Lah sama-sama seiman, Islam dengan Islam itu saja kadang suka marah, kadang suka berkelahi, kadang suka cekcok, kadang suka beda pendapat, kan gitu. Apalagi yang beda agama, gitu kan? Nah, yang satu agama saja, sama-sama Islam, beda organisasi. Oke. Beda harokah, itu aja kadang bikin masalah. Ya, jangan lanjutin beda apa, jangan lanjutin tante. Yang satu pro, yang satu kulit satu enggak gitu ya. Oke. Insya Allah. Cek. Ini ke volumenya aman ya? Soalnya aman nggak di belakang? Aman kan? Dengar ya, dengar dengan baik ya. Kok kayak agama gitu. Oke, Ustaz, jadi agama, apalagi tadi? Biasanya agama, kemudian keturunan. Dia dari keturunan orang yang baik, keturunan yang baik. Mohon maaf ya, bukan dari keturunan yang tidak jelas, atau dari keturunan yang mungkin orang tuanya dulu kriminal atau apa. Kalau memang itu bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Tapi kalau ternyata memang bagaimana agamanya sudah baik kok, oh ya sudah silakan. Artinya kita sudah punya ini apa ya istilahnya itu pagar atau ancang-ancang. Memang dia kurang dari sisi keturunan, tapi saya sudah mempersiapkan. Kalau nanti dalam hal ini kurang, saya akan mencoba mengangkatnya dari sisi yang lain. Gitu kan. Kemudian dari sisi hartanya, kemudian dari sisi fisik. Agama, terus keturunan, harta dan fisik. Fisik terakhir saja. Ya urutannya sih nggak harus kayak gitu. Cuma memang Rasulullah menyampaikan yang diprioritaskan adalah agama yang terlebih dahulu supaya kamu beruntung. Dari pertanyaan Mas Obin tadi menarik sebetulnya. Mungkin teman-teman boleh buka ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55. Oh, dari apa Mas? HP ku di. Oh ini. Al-Maidah ayat 55. Surat kelima ayat 55. Wah, ini kan cantik. Saya bacakan ayatnya Mas Obin artinya ya. Atau Mas Obin ayatnya saya artinya. Aja saya tahu. 5 ayat 55 ya. Surat 5 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Di dalam ayat ini Al-Maidah 55 di sini disebutkan innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kamu. Jadi ini berasal dari asal kata wala. Wala itu oleh para ulama diartikan dengan, di sini diartikan penolong ya. Diartikan penolong, diartikan teman setia, diartikan orang yang dicintai, diartikan juga sebagai pemimpin, diartikan juga loyalitas kita. Maka yang memimpin kita, yang kita cintai, yang kita loyal, yang penolong kita itu adalah Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat,
kemudian dia menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Maka kalau ayat ini kita artikan dengan wali, kita artikan sebagai orang yang kita cintai, maka sesungguhnya yang kalian cintai itu hanyalah Allah, Rasulnya, orang-orang beriman yang mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka tunduk dengan aturan Allah. Yang kita cintai. Ayat ini juga bisa kita pakai dalam mencari jodoh. Berarti calon jodoh yang tepat buat saya adalah orang yang beriman, yang dia menegakkan sholat, dia membayar zakat, dan dia tunduk dengan syariat Allah. Nah, Masya Allah, sama Allah aja takut ya kan? Iya, karena begini, kalau kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi dengan pasangannya, apalagi dengan orang tuanya. Oh, dengan Allah saja nggak takut, kan gitu. Pas azan malah ini kan, waktu azan dia malah rapat ya kan? Biasanya kan gitu. Dan ayat yang setelahnya Mas, coba Mas, ayat 56. Saya baca artinya aja Tat ya. Oh ya. Oke, 56 ya. Saya baca artinya. Iya ya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, kalau kaitannya dengan cinta ya, yang dicintai hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, maka hizballah, pengikut agama Allah, atau apa sih bahasa, golongan pengikutnya Allah, itu adalah yang nanti akan menang, yang akan beruntung. Maka bagi teman-teman semua, mas-mas dan mbak-mbak yang belum menikah, jadikanlah calon kalian adalah orang-orang yang dia beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan dia tunduk dengan aturan Allah. Punya pasangan yang tunduk dengan aturan Allah itu menyenangkan. Kita nggak perlu banyak-banyak menasehati dia, karena di dalam Quran sudah banyak nasihat, sudah banyak ajaran. Di dalam hadis Rasulullah juga sudah banyak perintah, larangan, perkataan para sahabat juga demikian, pendapat para ulama juga demikian, sehingga kita nggak terlalu banyak energi untuk menasehati dia, karena dia sudah paham tentang aturan itu. Sementara itu, ketika kita menjadi hamba Allah yang taat dengan Quran, Sunnah, pendapat-pendapat para ulama yang terpercaya, insya Allah pasangan itu akan menjadi orang yang terbaik nanti. Iya sih, orang beriman tuh kan kalau misalnya dimarahin tetap kalem, tetap tenang ya kan? Iya. Karena dia kalau marah balik, Allah ikut marah juga. Iya, karena kan marah sifatnya setan. Iya. Kebanyakan kalau misalnya pasangan ketika menghadapi pasangannya lagi marah, itu malah ngegas balik gitu kan. Oh, kira ngerti aku gitu kan. Aku gitu kan. Mau player-playeran. Player kan. Iya Mas ya. Langsung enggak Mas, enggak ada bojoku ning kene gitu. Jadi baiknya memang begitu saat ya. Emang takut sama Allah dulu ya. Iya, betul. Jadi orang-orang yang tunduk kepada Allah lah dia yang layak kita jadikan sebagai pasangan hidup. Karena terhadap orang-orang yang tunduk dengan aturan Allah itu, dia memiliki visi hidup yang benar. Karena kan nggak mungkin kan, Quran dan Sunnah mengajarkan sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang bisa menggelincirkan kita kan nggak mungkin. Dan kalau dia itu tunduk pada Quran dan Sunnah, insya Allah nanti jalannya akan benar. Gitu. Maka orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada syariatnya, itu adalah orang yang layak kita cintai, sehingga kita tidak salah melakukan itu. Waduh. Pantesan ya Nabi Yusuf dikejar-kejar ya. Karena beliau benar-benar takut sama Allah kan. Iya betul, betul. Dia punya waktu untuk membalas adik-adiknya, kakak-kakaknya, tapi itu dimaafkan. Benar-benar kakak-kakaknya itu benar-benar dimaafkan sama Nabi Yusuf. Dan itu ya ini tambahan ya. Tunduk kepada Allah tadi ya empat poin tadi ya, agama, keturunan, kemudian harta dan paras. Mungkin kalau mau ditambahin tambah satu, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, karena ketika kita memiliki pasangan yang berakhlakul karimah, kita jadi tenang, kita jadi nyaman. Coba punya pasangan yang ternyata temperamen, sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit marah, itu kan bikin rumah tangga jadi nggak nyaman kan. Maka orang yang berakhlakul karimah itu insya Allah akan menghantarkan keluarganya pada keluarga yang sakinah.
Jadi kunci rumah tangga ataupun pasangan ketenangan nggak sadar? Iya betul. Jadi Betul. secara satu paling gampang ya dengan mengingat Allah tadi, dengan takut sama Allah tadi gitu. Iya betul. Sebagaimana ya di dalam beberapa kajian kita cerita ini saya beberapa kali saya singgung ya. Jadi ada salah seorang bapak bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya punya anak perempuan. Kepada laki-laki seperti apa saya nanti akan menikahkan anakku? Nah ini laki-laki seperti apa ini mas-mas ini harus perhatikan. Nikahkanlah anak perempuanmu pada laki-laki yang bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Kenapa aku harus menikahkan anakku dengan laki-laki yang seperti itu? Karena kalau anakmu itu takut kepada Allah, kalau anakmu itu berakhlakul, kalau si laki-lakinya ya, si laki-lakinya itu bertakwa kepada Allah, laki-lakinya itu dia berakhlakul karimah, kalau dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan anakmu. Tapi ketika suatu saat nanti rasa cintanya pudar, atau mungkin dia sedang kesel, sedang jengkel, sedang marah, rasa cintanya itu berkurang, dia tidak akan mendolimi anaknya. Oh. Kan ya memang begitu, orang yang berakhlakul karimah itu kan gak mungkin dia mukul istrinya, gak mungkin dia berkata-kata kotor kepada istrinya. Ya paling ngomongnya astagfirullahaladzim kan gitu kan, gak berani kan menyebutkan kebun binatang berkaki empat gitu kan. Kebun gitu ya, binatang gitu. Tapi sekarang nih faktanya laki-laki di sini tuh banyak, tapi perempuan juga banyak nih yang udah pernah menikah dan yang belum menikah terus kayak saingan gitu loh. Satu sisi ada janda baru, atau satu sisi ada perempuan yang pengen menikah juga. Nah ini laki-laki ini harusnya pilih yang mana, Sat? Nah ini satu pengalaman nih, yang satu masih belum. Nah, bener nggak? Kan makin banyak loh. Iya, kalau dalam hadis yang kita baca, Rasulullah sih pernah menyampaikan, nikahilah perempuan yang masih gadis. Oke. Iya, karena dia belum punya masa lalu. Beda kalau dia sudah pernah punya suami, dia punya masa lalu. Kalau suaminya baik, mungkin dia masih mencintai suaminya. Mungkin berpisah dengan suaminya karena meninggal dunia. Atau sebaliknya, kalau dia dulu memiliki suami dan kemudian berpisah karena bercerai, karena suaminya itu suami yang buruk, rasa traumanya itu masih ada. Wow. Maka sebenarnya kalau boleh disuruh memilih antara, mohon maaf ya, gadis atau janda, Rasulullah ya menganjurkan para sahabatnya kalau bisa menikah dengan gadis. Meskipun nggak ada larangan menikah dengan janda, nggak ada larangan. Karena Rasulullah juga ya dari sekian istri beliau yang gadis cuma satu, sedangkan yang lain adalah janda. Begitu ya, Ustaz? Oke, gimana teman-teman cowok? Mau yang gadis atau yang janda? Atau mau neneknya ya? Lebih sekalian berpengalaman gitu. Ngomong anak, ngomong cucu, wow, keren loh. Silakan pilih aku, kan gitu nenek. Itu dulu ada cerita. Apa tuh? Seorang laki-laki itu tertarik pada anak gadis. Nah, ternyata anak gadisnya dideketin, ternyata ibunya juga janda. Aduh. Terus ibunya? Lah, Mas, daripada kamu nikah dengan anakku, mending sama aku aja. Aduh, si emak ini kenapa gatel sih? Terus akhirnya gimana? Milih neneknya? Alah, ribut kalian berdua, sama aku saja gitu katanya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, silakan siapin kertas mungkin yang mau tanya ya. Atau langsung juga boleh. Langsung juga boleh, kalau berani boleh ya. Boleh. Oke, satu lagi. Ya. Ada nih kasus di mana orang mau nikah, tapi ketika mau menikah ternyata kanan kiri itu banyak yang pisah dan ngelihat sahabatnya sendiri pun juga akhirnya pisah padahal dia couple goals. Ya. Itu gimana, Ustaz? Terus kemudian ada kekhawatiran. Khawatir banget, Ustaz. Nanti kalau aku menjadi dia gimana dan lain-lain. Iya. Jadi kadangkala begini ya, sesuatu yang menghambat seseorang beramal soleh itu kadangkala adalah ketakutan-ketakutan yang dibisikkan setan ke telinga kita. Oke. Orang mau beribadah, orang menikah itu kan ibadah di dalam Islam. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa menikah itu salah satu ibadah terlama, kan begitu kan? Maka ketika seseorang ingin menikah dan itu adalah sebuah ibadah, pasti setan akan menghalang-halangi, ditakut-takutin. Nanti kalau kamu punya istri, apakah kamu sudah bisa menafkahi? Nanti kalau kamu punya anak, sekarang
biaya operasi sesar 20 juta, maka kamu punya uang sebanyak itu. 30 tak. Oh 30, Ya. udah naik loh. Naik tak. 30 oh. Terus kemudian kamu belum punya rumah, nanti kamu sama istrimu mau tinggal di mana? Mau ngontrak? Apa mau tinggal sama orang tua? Mau tinggal sama mertua? Kan tidak nyaman. Nah, ketakutan-ketakutan semacam itu adalah ketakutan yang dibisikkan setan. Maka ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan seperti itu. Gitu. Masya Allah. Jadi lagi-lagi kita minta sama Allah terus, Ustaz ya? Iya, betul. Harus dekat sama Allah. Nah, ini kan kemarin ya, Kamis malam Jumat atau hari Jumat, teman-teman suka baca Al-Kahfi nggak? Iya. Nah, Hari ini ya. Nah, tadi ya, atau tadi malam. Coba dibuka Al-Kahfi ayat 10. Oke. Al-Kahfi ayat 10. Kalau kita mau mendalami, itu luar biasa loh artinya. Nah, ini bagiannya Mas Ovin baca. Jangan ya. Jangan. Tadi ada Mas Abdul, mana Mas Abdul? Mana Mas Abdul? Ada nggak? Jadi beliau dari Ghana, teman. Ya, dari Ghana ya, benar ya? Afrika Barat. Oh, Afrika Barat. Iya, Ghana kan Dekat Bandung berarti ya, Jawa Barat. Oke. ini Jawa Barat. Al-Kahfi ayat 10. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Ya. Gini ya. Di dalam Al-Kahfi ayat yang ke-10. Di situ disebutkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka teman-teman, kalau sedang punya keinginan, cita-cita, galau, mau pilih mana, ini atau itu, jadi nggak saya menikah dengan si A atau si B, kok masih ragu-ragu, banyak-banyak berdoa dengan ini. Buru-buru si A si B, nggak ada si A si B. Nah, apalagi nggak ada. Apalagi nggak ada, supaya nanti didekatkan ada petunjuk ini tadi loh. Benar-benar ditampakkan rahmat dari Allah, kemudian diberikan petunjuk mana jalan yang paling lurus, kepada siapa ya Allah. Kalau jauh dekatkanlah, kalau sudah dekat segerakanlah gitu. Allahu Akbar. Jadi ya nanti teman-teman menghafal ya. Ini kan doanya pendek sekali nih. Ya. Doanya kan cukup pendek, maka dihafal aja Al-Kahfi ayat 10 itu. Banyak-banyak berdoa di tengah sujud. Nanti kita pada saat Qiyamul Lail, banyak-banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, diberikan petunjuk terhadap urusan yang kita sedang galau menangani urusan itu. Insya Allah ada jalan. Oke, sekarang kita survei ya buat teman-teman di sini yang belum menikah, tolong jawab yang jujur dan angkat tangannya. Tidak usah tepuk tangan, nggak apa-apa. Yang takut menikah karena harta, boleh angkat tangannya? Takut menikah karena harta? Iya, karena ketakutannya hartanya nggak cukup dan lain-lain. Ada nggak? Oh, aman semua laki-laki ya. Ada. Satu. Biasanya laki-laki. Laki-laki. Ya. Takut menikah karena melihat berita-berita tentang pelakor dan lain-lainnya, ada nggak? Oh, banyak Ustaz. Jadi nggak perlu survei keluar ya. Di sini juga ada ternyata. Tapi memang benar Ustaz. Saya pun juga kadang takut gitu loh. Yeah. Takut tergoda enggak? Maksudnya takut ini Ustaz. Teman-teman tuh banyak juga yang begitu soalnya. Gak usah jauh-jauh Ustaz. Sahabat saya tuh gak mungkin dia begitu Ustaz. Sama sekali gak mungkin. Orangnya bener-bener aduh, mukanya polos banget. Tapi ternyata polos tuh. Iya, mukanya gak ada mukanya gitu. Saya punya sahabat 2 Ustaz. Dan beliau ini berubah setelah dapat pekerjaan yang subhat dan cenderung ke dunia malam. Sebelumnya benar-benar sama istrinya deket banget gitu loh, ngasih hadiah gitu. Mau kemana? Dia ngasih kado. Mau kemana? Dia ngasih mau beli parfum buat istri. Terus tiba-tiba dia kembali ke dunia malam dan ternyata baru kemarin saya lihat status istrinya tuh, saya tunjukin sama istri saya, yang inilah yang sahabatmu piye kok malah punya, aduh malah aku senenisan. Jangan sampai Mas Obin tadi ketularan. Kamu lagi di mana akhirnya begitu sih saya sekarang. Jadi itu apa kadang-kadang harta tuh juga ngaruh Ustaz? Iya, betul. Asupan makanan, minuman, nafkah yang kita atau pekerjaan yang subhat atau yang haram yang kita makan itu mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi ibadah kita. Sangat berpengaruh. Maka
ya berhati-hati juga ya terkait kalau misalkan kita bekerja, ini benar-benar harus hati-hati. Jadi harus tahu sifatnya nih, kerjaannya ini ada subhatnya enggak, riba atau enggak gitu Ustaz ya. Ya terutama kalau memang kita melihat di situ benar-benar ada keharaman. Kita melihat dengan jelas, maka udahlah tinggalkan. Insya Allah kalau kita itu dengan sungguh-sungguh meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Wow. Lebih baik meninggalkan sesuatu karena Allah daripada meninggalkan Allah karena sesuatu. Waduh. Gitu ya. Dalam Masuk banget. Masuk. Nanti dikasih backsound jedak-jeduk ya. Tapi jujur Tat, banyak banget beritanya soalnya Tat. Iya betul. Buka Instagram, ada yang ya korban pelakor lah dan lain-lain, dan korban cewek-cewek yang nggak jelas lah. Terus buka lagi akun kriminal, ada suami yang ternyata mergokin istrinya sama pria lain. Aduh, itu bikin pusing juga gitu. Betul. Dan yang miris, semoga teman-teman nggak jadi tambah takut ya. Yang miris adalah ternyata di dalam komunitas orang-orang ngaji itu juga ada pelakor. Oh. Ini yang bikin miris loh. Dia kan anak ngaji, dia kan aktivis dakwah. Loh dia kan layangan putus ya kan. Malah dijelasin lagi. Ya artinya ya banyak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi teman-teman tolong diperhatikan. Kalau antum belum menikah, jangan merasa bahwasanya setelah antum menikah itu finish. Jangan pernah merasa kayak gitu. Ketika antum sudah menikah dan misalnya nih menikahnya dengan laki-laki atau perempuan yang memang amat sangat antum cintai, itu belum finish. Finishnya itu nanti kalau sudah menghadap kepada Allah. Jadi meskipun kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan yang kita impikan, tetap banyak-banyak bermunajat, tetap banyak-banyak berdoa. Karena yang namanya setan itu sangat-sangat pintar sekali menggelincirkan seseorang. Seorang yang jauh dari pengajian itu sangat gampang sekali. Seseorang yang dekat dengan pengajian, aktivis dakwah, ternyata juga bisa tergelincir. Kenapa? Karena memang setannya juga setan yang militan. Karena dia menggoda seorang mukmin yang militan, maka setannya setan yang militan. Sedangkan terhadap muslim yang tidak militan, meletan, berarti setannya ya setan yang meletan, gitu loh. Gitu deh. Artinya ya setan itu pinter. Ini strateginya gini, karena kamu hebat, kamu menggoda orang yang hebat lah. Setan hebat tak menggoda orang yang imannya lemah, yang ngapain? Dia enggak usah digoda aja udah terjerumus sendiri kan begitu. Ada sono. Aduh. Jadi jangan pernah merasa selesai gitu kan ya. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Karena apa? Karena kita nggak tahu bahwa nanti ke depannya ada kemadorotan yang itu menjadi ujian dari kehidupan kita. Kita nggak tahu. Jangan pernah merasa aman. Kalau teman-teman membuka di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang itu ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di situ ada sekitar 60 sekian dosa-dosa besar. Salah satunya apa? Merasa aman dari makar Allah. Sudah. Tenang aja, tenang, semuanya udah tak siapin, tenang aja. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ingat, ada beberapa alumni pondok yang justru malah terjerumus. Ada juga teman saya yang benar-benar alumni dunia malam, dia menjaga banget, jaga banget, dia nggak mau deket-deket hal yang parah lagi gitu. Tapi yang satu lagi dari pondok tuh benar-benar kayak, apa tuh? Mau dong, cobain dong. Karena dia merasa udah cukup ilmunya, gitu tadi. Nah itu dia. Jadi ya memang itu tadi, setan yang menggoda seorang yang militan adalah setan yang militan. Orang-orang yang cerdas, yang pinter, bisa jadi yang menggoda adalah setan-setan yang pinter, yang cerdas, yang memang untuk berargumen terhadap kecerdasan seorang manusia ini, ya memang dibutuhkan kapasitas keilmuan setan yang luar biasa. Setan ada yang punya kapasitas keilmuan yang luar biasa. Dia usianya jauh lebih lama daripada kita, mungkin usianya ratusan tahun, ribuan tahun, sedangkan kita baru berusia berapa? Mas Uwin masih baru 17 ya? Saya 22. 22. Tadi sebulan sama Mas Abdul, dia dari Ghana, saya dari Gini kan? Ghana Gini. Oke, teman-teman ada yang mau tanya silakan. Boleh pakai kertas atau langsung angkat tangan boleh. Angkat kaki jangan ya. Oke, di belakang tuh boleh. Ini kayaknya kalau pesertanya banyak yang antusias, jangan-jangan ntar kita diminta kesini terus. Ini sampai besok ini acaranya. Boleh angkat tangan silakan Mbak. Ada mic lagi nggak Mas? Ada. Atau pakai ini aja? Ya boleh.
Oke. Ya, boleh berdiri Mbak, sebutkan nama, akun TikToknya apa? Akun TikTok. Silakan Mbak. Oke, boleh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya, boleh prodi, nomor mahasiswa berapa ya? Sekalian, nomor rekening sekalian. Ya. Sekalian kodamnya apa gitu kalian. Ya. Anjani kosong. Ya. Pertanyaannya apa? Boleh. Apa ulangi maaf. Saya agak nggak dengar. Anu dengar nggak? Anu dengar nggak? Anu di depan nggak dengar. Sorry. Apa? Saya udah nempel nih. Oh, sih. Bagaimana cara untuk menguatkan hati dari laki-laki yang kita kagumi dan ternyata dia suka kita? Oh, Suka ngutang. tepuk tangan dulu dong. Udah, ada lagi? Suka ngutang. Udah cukup? Ada satu lagi. Ngutang. Titipan pertanyaan apa dari kamu sendiri? Bilang aja kamu sendiri. Oh ya, titipan ya. Gimana cara menempatkan hati ke orang yang tepat? Gimana cara Menempatkan hati pada orang yang tepat. menempatkan hati pada orang yang tepat? Oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama nih, dia apa mau? Dia tuh apa namanya, ngagumi seseorang, tapi orang tersebut itu suka sama dia gitu ya, bener ya? Gimana Sat? Dia ada kayak, wah ini kayaknya jangan deh gitu, Sat. Tapi ternyata si cowok itu suka sama dia juga. Itu gimana Sat? Maksudnya gimana? Dia sama-sama suka. Sama-sama suka gitu berarti kan? Mungkin ulang lagi ya. Oke. Bagaimana cara menguatkan Menguatkan hati. dari laki-laki yang kita kagumi dan ternyata laki-laki tersebut suka kita juga? Ya nikah sih, gimana lagi? Bener gak? Ya nikah kan, bener kan? Lo suka sama orang itu suka sama lu, ya nikah lah, ngapain? Bener gak? Tenang, dia mau ngomong dulu Mas. Cara menguatkan hati, lo udah kuat ya ngapain? Ya. Terus yang nggak kuat apa Mas? Yang bikin melemah? Oh, belum sih. Nah, gitu. Aman. Peace. Tenang, istighfar, astagfirullahaladzim. Anjani kosong. Ya. Sorry. Saya enggak mudeng ini guyonan apa aku ora mudeng. Ustaz mau saya bukain akunnya. Ustaz Alfian. Ini guyonan apa? Kucing anggur ya. Oke. Ustaz, jawab yang tadi dulu Ustaz. Jawab yang pertama dulu aja. Ya. Jadi sama-sama tertarik, cuman memang untuk saat ini belum siap gitu kan? Ya. Ya betul kan? Nah gitu tanyanya, ya kan? Tadi kan gini kalau kalau belum siap, belum siap. Oh ya. Betul. Jadi gini Mbak, kemarin di Al-Faulia, ya bukan kemarin ya, kita kan kajian kasmaran juga di Masjid Al-Faulia, Jalan Veteran itu, pertigaan karya di Veteran. Setiap Sabtu malam Ahad, cuman besok kita libur karena di sini. Yang dekat jualan Homer tuh ya kan, masjid. Nah. Kan Homer masjid gitu kan. Di situ dulu juga pernah ada yang tanya dengan pertanyaan seperti itu. Okay. Sudah sama-sama suka, tertarik, sudah cocok, tapi sama-sama belum siap. Apa yang dilakukan? Di kesempatan yang lalu saya jawab dengan, teman-teman mungkin pernah dengar kisah pernikahannya Ustadz Adi Hidayat. Oke. Ya kan? Ustadz Adi Hidayat itu sudah punya calon. Tapi Ustadz Adi Hidayat harus kuliah ke luar negeri. Mau menikah. Lah kita mau menikah terus nanti pisahan jauh di luar negeri. Kan tidak mungkin. Gitu kan? Maka terus kemudian beliau mengambil sebuah sikap.
Kalau memang aku adalah jodohmu dan kamu adalah jodohku, meskipun aku berangkat ke luar negeri, nanti kalau pulang, ya bakal ketemu kamu lagi. Tapi kalau sekiranya kamu itu bukan jodohku, aku bukan jodohmu, jangankan aku keluar negeri, sama-sama di Indonesia, Anda bakal menikah. Jadi intinya adalah dijaga hatinya, ya kan? Jangan bermaksiat kepada Allah, jangan, mohon maaf ya, jangan nodai ketertarikan kita kepada dia dan ketertarikan dia kepada kita sama-sama cocok, tapi memang belum bisa dihalalkan. Jangan dinodai ketertarikan kita itu dengan kemaksiatan, karena khawatir nanti tidak berujung berkah. Begitu. Jadi ya dijaga aja. Sama-sama memiliki komitmen. Yuk kita menjaga hati. Saya menjaga hati saya. Kamu juga menjaga hati kamu. Insya Allah kalau kita jodoh nanti pasti akan ketemu. Kita nanti akan menikah. Insya Allah. Jadi caranya adalah memperbaiki mindset dan menata hati. Wallah, dua jawaban itu. Baik. Cukup jawabannya nih? Kucing anggora tadi. Saya jadi ingat, saya sama istri saya juga gitu. Sebelum menikah juga sama, ada LDR juga. Dia kan balik ke Pontianak, saya di sini. Ya bener-bener kayak kalau emang jodoh, baik lagi saya hitbah dia. Iya betul, betul. Bismillah. Semoga segera ketemu jawabannya setelah ini, Mbak ya. Yang kedua tadi apa, Mbak? Yang kedua? Di depan kayaknya ada depan. Tadi ada yang kedua pertanyaannya? Oh, yang kertas juga ada. Oke. Ya, yang depan. Titipan pertanyaan tadi. Jadi lagi Mbaknya ini. Yang kedua. Oke, Mbak tolong mic-nya. Tadi mana mic-nya? Tadi di depan ada yang tadi. Oh ini, oke. Nah. Nanti lagi Mbaknya nih ya. Setelah besar-besar berikut ini, jangan kemana-mana. Oke. Namanya Mbak siapa? Dari mana? Waalaikumsalam. Ayun ya. Pakai an nggak? Ayunan, oh enggak ya? Ayun ya. Wow, tepuk tangan dari NTB ya. Baru sampai ya? Baru sampai nih? Oh iya, ayunan. Baru sampai. Baru sampai. Enggak, ayunan baru sampai. Waduh. Baik. Udah ada yang begitu? Ada yang begitu? Oh, Masya Allah. Jangan jawab kan. Gimana Iya, caranya gimana ya? Melihat keseriusan dia serius apa enggak? Memang kalau kita ingin melihat dia serius atau enggak, sebagai seorang perempuan mau tanya langsung, itu sebetulnya kan ya nggak tahu nih zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan bertanya secara langsung itu kan menjadi sesuatu yang agak tabu. Mbak boleh mengutus seseorang yang Mbak percaya, ya, entah itu kakak angkatan atau mungkin ustazah, atau mungkin Mbak bisa tanya langsung ke ustadznya dia yang mungkin dia juga menjadi jamaah pengajiannya seorang ustadz. Tolong ustadz tanyakan ke beliau itu benar-benar serius atau enggak. Jadi kita minta kejelasan secara langsung, meskipun kalau misalnya kita malu menanyakan lewat perantara orang lain nggak jadi masalah. Kalau kita berani bertanya langsung, ya silahkan, tetapi tolong dijaga adab-adabnya, gitu kan. Jangan terus nanti malah menimbulkan fitnah. Sweet, malah gitu-gitu kan jadi nggak enak juga. Gitu kan? Iya, atau kan nge-like Instagramnya semuanya kan. Nge-like Instagramnya semua. Ya maka ditanya langsung nggak apa-apa, tetapi jaga adab-adabnya. Atau ketika kita itu sungkan, kita bisa bertanya atau minta seseorang untuk bertanya. Kita mengutus seorang utusan yang itu nanti kita ingin mengorek. Dia itu serius apa enggak? Dia itu sungguh-sungguh apa enggak? Supaya jelas. Karena kadang-kadang cowok-cowok itu suka PHP. Betul nggak? Betul nggak? Nggak semua, Tat. Nggak semua, Tat. Nggak semua. Tapi mayoritas. Lo beneran kan mayoritas kan? Iya betul. Karena apa? Ya karena bisa jadi juga gini, cowok itu, laki-laki itu juga punya beberapa pandangan. Dia menebar jaring kemana-mana. Waduh. Kayak Spiderman aja. Sok kecakapan banget lu gitu kan. Misalnya ternyata si cowok ini memang ya orangnya pinter, cerdas, ya dari sisi penampilan ya oke, misalkan gitu kan. Bacaan Qur'annya bagus kan, bisa jadi cowok semacam itu menjadi idaman banyak wanita. Maka kemudian dia mencoba untuk
cobalah pasang jaring ke sana, pasang jaring ke sana, pasang jaring ke sana. Nanti di antara sekian banyak jaring, kan ada yang terjerat tuh nanti. Dia akan milih. Nah, bener nggak? Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya, jangan gitu ya. Sok percakapan banget lu ya kan tuh. Aduh. Kadang-kadang seperti itu. Mohon maaf ya. Kalau beberapa dari teman-teman yang mencoba untuk memproses ta'aruf ya di beberapa ustadz, itu kan kadang-kadang juga dikasih 2 atau 3 kurikulum fitting. 2 atau 3 CV. Ya memang ya beda-beda ya. Beberapa ustadz beda-beda. Ada yang ngasih 1, coba diistikharoi dulu, dipikirkan masa-masa, diistikharoi dulu. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang di antara 2 ini antum pilih yang mana? Di antara 3 ini antum pilih yang mana? Terus kemudian mereka pasang jaring itu, coba pasang ke sana, pasang ke sana, pasang ke sana. Kadang-kadang seperti itu. Maka butuh kalau dalam proses ta'aruf seperti itu kita minta kepada ustadz untuk coba ustadz tolong ditanyakan apakah dia memang serius sama saya. Kalau memang serius, insya Allah saya siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius juga. Masya Allah. Nah, itu bisa. Atau cara yang kedua, bukan atau ya, dan yang kedua adalah tadi minta petunjuk sama Allah supaya diteguhkan. Supaya jalan yang lurus Al-Kahfi ayat 10 tadi loh, benar-benar ditampakkan di hadapan kita. Karena bisa jadi kan, wallahualam bisawab loh, ada beberapa orang yang memang sudah tertarik dengan seseorang, tapi ternyata Allah tunjukkan bahwa dia tidak layak buat kamu. Sehingga meskipun sudah khitbah, sudah menentukan tanggal pernikahan, tapi kemudian batal pernikahannya. Ya memang, loh kenapa kok batal? Wah ternyata dia punya sesuatu yang di luar pengetahuan saya, misalnya nih dia masih suka main judi slot misalnya. Waduh. Dinasehati susah gitu kan, itu merusak generasi muda misalnya kayak gitu sehingga batal. Atau ternyata dia masih suka, mohon maaf nih, ini cerita real, dia masih suka ini godain perempuan-perempuan, godain cewek-cewek lain gitu, padahal dia sudah berproses sama saya. Jadi kan jadi ketahuan akhlak buruknya itu, sikap buruknya itu, sehingga ya beruntung mbak. Batal itu jangan disesali. Antum beruntung karena apa? Dia tidak layak untuk dicintai. Antum tidak layak melakukan hati ke dirinya. Waduh. Intinya tuh kalau misalnya cowok yang serius tuh bukan ngasih coklat tapi ngasih tanggal akad. Nah, itu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi ya dari kertas mungkin. Nanti gantian baru gimana? Ada lagi? Oh, ada lagi. Banyak banget. Banyak kertasnya nih. Gak apa-apa, boleh mbak. Ini ajarnya sampai Isa. Isa besok saya. Oke. Baik. Yang Ikhwan nggak mau nanya nih. Pendiam semua ya? Pendiam semua ya? Ikhwannya sudah pada nikah semua mas. Oke. Baik. Ini saya acak aja ya, biar adil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau orang nikah terus cerai, terus nikah lagi, jodohnya yang pertama apa yang kedua? Ustaz, kalau ada orang nikah tuh jangan ini ngapain tuh jadi gini? Pengen tahu aja, ini usil banget siapa sih? Ini acara komedi apa acara kajian sih? Yang nanya tuh. Aduh. Jadi pengen tahu cuma nggak perlu tanya begitu. Kasihan yang lain yang pada bertanya juga. Gimana? Jawab. Biar dia seneng gitu. Masa aku dijawab nanti gitu dia. Masa udah tanya nggak dijawab gitu ya? Iya udahlah. Seseorang udah menikah, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi, jodohnya yang pertama atau yang kedua gitu? Jodohnya neneknya kayaknya tante. Masya Allah. Jadi memang ya. Jodoh itu memang misteri ya. Jodoh itu misteri, nggak ada yang tahu. Maka nah foto ya. Oh iya. Saya jawab aja, saya mau foto ini ya. Kelakuannya. Ya, jangan-jangan di pernikahan yang kedua itu memang dia udah benar-benar cocok. Ya berarti itulah jodohnya. Jangan ragu-ragu. Jangan terus masih, jangan-jangan jodoh saya bukan kamu di pernikahan yang kedua ini. Jangan-jangan jodoh saya di pernikahan yang ketiga atau yang keempat. Lah kan malah susah lagi kan. Ini aku cerai aja sama kamu lah, belum tentu kamu jodoh. Ini dia sendiri tadi. Aduh. Jadi ya tolong diyakinkan hati kalau
Yang namanya pernikahan mesti ada aral rintangan, mesti ada hambatan, mesti ada ujian. Bersabar, insya Allah itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik untuk orang-orang beriman. Tidak mungkin rumah tangga seseorang itu benar-benar lurus tanpa hambatan, nggak mungkin. Mesti tetap ada hambatannya. Maka kita berusaha untuk setia, kita berusaha untuk tetap beramal soleh dengan pernikahan kita. Itu insya Allah menjadi sebuah alternatif yang terbaik. Ya. Jangan sampai kemudian sudah di pernikahan yang kedua masih berpikir, jangan-jangan dia bukan jodoh saya. Nanti menikah yang ketiga, jangan-jangan jodoh saya di pernikahan yang keempat. Kan juga pusing juga kita. Maka sebetulnya lebih pada mindset, ya mindsetnya dibetulin. Maka dengan kita ada kajian, kita menimba ilmu, membaca buku, itu kan sebetulnya untuk memperbaiki mindset supaya pikiran kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh bisikan-bisikan setan. Begitu. Oke. Astagfirullahaladzim ya. Jangan dimarahi, Mas. Enggak dimarahin. Besok nggak mau tanya lagi. Ini tolong antum tadi gimmick. Enggak, ini tolong nanti dilaminating ya, teman-teman ya. Oke, izin tanya Ustadz, sebelumnya izin cerita. Saya mulai suka cowok kelas 3 SMP sampai kuliah ini. Sudah suka 3 cowok. Weh. Ini ada apa dengan kajian ini sih? Pertanyaannya aduh, dan pernyataannya ya. Astagfirullahaladzim. Ini cewek. Yeah. Sejak kelas 3 SMP suka sama cowok dan sudah ada 3 cowok. Ketiganya itu endingnya nggak disukain balik. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Allah mendatangkan rasa ini pada saya? Sedangkan semua cowok yang saya suka pasti tidak suka saya. Jujur saya capek. Ini serius. Mungkin buat kajian 2 minggu depan kita kajian ruqyah aja ya. Tolong dong nih. Yang ini harus datang tapi ya. Ya Allah, anak siapa lucu banget nih. Jadi dia datang ke sini dengan perasaan kecewa. Dari kelas 3 SMP, sekarang dia kelas sekarang jadi dosen nanti lagi. Aduh. Gimana? Iya, jadi teman-teman nanti memang harus tahu ya bahwasanya rasa cinta yang Allah titipkan di hati kita itu adalah dalam rangka untuk menguji manusia. Kan kadang-kadang seperti itu. Kita mencintai seseorang, tapi orang itu tidak mencintai kita. Loh ya Allah, kenapa Engkau hadirkan rasa cinta ini sementara dia tidak mencintai saya? Kan bikin saya tersiksa ya Allah. Kenapa Engkau hadirkan rasa cinta ini? Ya karena memang rasa cinta itu Allah titipkan di dalam hati kita untuk menguji kita. Dalam kondisi yang kita tidak suka semacam itu, apa yang kamu perbuat terhadap Allah? Kamu tetap taat kepada Allah? Kamu tetap beribadah kepada Allah dengan baik? Ataukah sebaliknya, kamu mutung, nggak mau ibadah sama Allah lagi? Jadi kadang-kadang memang seperti itu, apalagi anak muda zaman sekarang. Mudah sekali jatuh cinta gitu kan, melihat seorang cowok yang followernya banyak di Instagram itu langsung jatuh cinta, melihat cowok yang suaranya ngebas gede kayak Mas Obin langsung jatuh cinta. Ih, suaranya keren banget. Enggak gitu suara gua. Aku menyesuaikan aja, Tat. Ya. Jadi ya sekarang memang zamannya fitnah, apalagi di akhir zaman ujian. Zaman dulu mungkin banyak laki-laki yang bener-bener tergila-gila dengan wanita. Sekarang hal itu ada dan sebaliknya banyak perempuan-perempuan yang tergila-gila dengan laki-laki. Meskipun kamu sudah punya istri, Mas, jadikan aku yang kedua, kan begitu kan? Ada juga yang kayak gitu. Iya. Mas Abin mau? Enggak. Satu aja cukup. Gitu kan. Aduh. Jadi memang Allah hadirkan rasa cinta itu dalam rangka untuk menguji kita. Kalau dapat apa yang kamu cintai, kamu lebih mencintai dia atau mencintai Allah? Oke. Kalau tidak dapat yang kamu cintai itu, apa sikap kamu terhadap Allah? Sama-sama ujian. Cintanya diterima itu ujian, gitu ya. Cintanya tidak diterima itu juga ujian, cuman dengan cara yang berbeda. Tapi pertanyaannya nih, jujur saya capek deh. Capek karena memang kita belum tahu bahwasanya rasa cinta itu Allah titipkan kepada kita untuk menguji kita. Udahlah,
tetap move on, jangan galau terus. Ya. Insya Allah nanti akan ketemu dengan sang pangeran bertopeng ya. Cinta dong. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita sudah bersama-sama. Semoga pertanyaannya baik dan benar ya. Astagfirullahaladzim. Ustadz, kan saya punya sepupu. Aduh, apa lagi nih? Umurnya udah 30-an lebih. Sampai sekarang masih melajang. Oke ya. Nah itu kira-kira memang tidak ada jodohnya di dunia atau bagaimana? Baru 30 tahun masih aman. Teman saya nikah 40 tahun ada, jodohnya bule ya. Nah itu kira-kira memang tidak ada jodohnya di dunia atau bagaimana? Terus di mana kalau nggak di dunia, Ustaz? Mungkin di mana, Ustaz? Di alam akhirat. Iya. Jadi kan begini ya, kita belum tahu ya. Apalagi sekarang masih usia 30 tahun, masih terbuka. Walau alam usianya sampai berapa kita nggak tahu. Bisa jadi nanti dia akan ketemu dengan jodohnya di usia 30 tahun plus 1 hari, kan kita juga nggak tahu. Atau nanti di usia 32, 33, kita kan nggak tahu. Bisa jadi memang Allah hadirkan jodohnya tidak di usia 30 tahun. Gitu kan. Atau mungkin memang sebelum menikah, dia sudah meninggal dunia. Walau alam bisa, kita nggak ada yang tahu. Yang jelas, tentang masalah jodoh, bisa jadi itu menjadi sebuah misteri yang masing-masing dari kita nggak ada yang tahu. Cuman kita bisa berikhtiar untuk mendekatkan itu. Dengan apa? Ya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Ya kan? Mengisi kurikulum vitae ta'aruf, berkenalan dengan sama-sama akhwat. Kamu punya kakak laki-laki enggak? Misalkan gitu. Okay. Ya, jadi memperbanyak jaringan tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yang tidak melanggar syariat Islam. Kan itu ikhtiar juga gitu kan. Nggak perlu harus poster dikasih foto yang paling cantik kemudian siapa yang mau menikah dengan saya tempelin di tiap-tiap pohon gitu, nggak mungkin kayak gitu kan. Itu kan contoh yang nggak baik ya. Maka kita nggak ada yang tahu apakah nanti dia ketemu dengan jodohnya di usia berapa, ataukah walau alam mungkin dia meninggal dunia sebelum dia menikah, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya cukuplah menjalani apa yang ada di hadapan kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar saudara kita atau bahkan kita yang belum menikah segera didekatkan dengan jodohnya kalau sudah siap menikah. Amin. Oke, baik. Ternyata masih agak meleset tadi ya, doa lagi. Oke, Masya Allah panjang banget, Ustaz. 1, ketua ada Maha Esa, ada 4 nih, Ustaz. 4 pertanyaan. Oke, Assalamualaikum Ustaz, saya Ani. Ani. Iya Kang Roman. Izin tanya Ustaz, yang pertama, bagaimana cara memantapkan hati ke orang yang mengajak kita ta'aruf? Yang kedua, apakah salah jika seseorang akhwat sering menolak orang yang ingin mengajak kita serius dengan alasan agamanya yang membuat kita ragu? 3, berapa lama jarak yang pas untuk orang ta'aruf menurut Islam? 4, banyak banget ini. Oke, yang keempat, bagaimana mengabari orang tua yang berbeda pandangan mengenai kriteria pasangan? Oke. Yang pertama dulu Mas. Yang pertama, bagaimana cara mantapkan hati ke orang yang ngajak kita ta'aruf? Iya. Tadi ya, sebisa mungkin ta'aruf itu memang harus ada mediatornya. Kalau ta'arufnya nggak ada mediator, cuman laki-laki sama perempuan, itu namanya bukan ta'aruf. Itu namanya PDKT dengan jalan yang salah ya tadi. Iya, memang memang harus ada mediatornya. Mediator ini tugasnya adalah memperjelas. Nanti tujuan-tujuan kamu menikah apa, visi kamu ke depan apa, nanti ke depan hidupmu mau bagaimana, mau tinggal di kota mana, bekerjanya apa. Memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi teman-teman yang baru ta'aruf itu ketika dipertemukan dengan calonnya bingung, aku mau tanya apa ya. Nah maka mediator ini memberikan clue pertanyaan, coba kamu tanya ini, sama enggak nanti visinya. Nah fungsinya mediator seperti itu. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, kemudian dia nanti menjawab, harapannya adalah ada banyak kecocokan. Nah kalau banyak yang kecocokan seperti itu, ya sudah silahkan dilanjutkan. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah salah jika seorang akhwat sering menolak orang yang ingin ngajak kita serius dengan alasan agamanya dia belum kuat, jadi ragu? Ya itu relatif ya, karena memang seseorang dikatakan agamanya kuat kan mesti tiap-tiap dari kita punya standar beda-beda, gitu kan. Artinya kalau memang bagi saya
kok kayak gitu sih agamanya? Misalnya nih, dia masih suka pakai celana pendek, misalkan. Oke. Dia sholatnya masih di rumah. Dia masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, misalkan makan atau minum pakai tangan kiri. Kayak enggak deh. Tapi mungkin bagi beberapa akhwat yang lain itu masuk dalam kriteria gitu loh. Jadi ya silahkan masing-masing dari kita memilih calon pasangan atau menentukan calon pasangan itu berdasarkan kapasitas keilmuan kita masing-masing. Gitu ya. Kalau memang kapasitas keilmuan kita terkait dengan agama Islam ini sudah bagus, bisa jadi kita memiliki standar bahwa orang yang akan menikah dengan saya juga kapasitas keilmuannya minimal setara dengan saya. Itulah yang disebut dengan sekufu atau satu kafaah, selevel. Maksudnya begitu. Harapannya dengan sekufu, dengan selevel itu, insya Allah problematika dalam berumah tangga itu bisa diminimalisir. Amin, amin, amin. Jadi nggak jadi masalah kalau memang sekiranya, tapi masih kayak gitu, agamanya masih kurang banget. Nggak jadi masalah kalau memang pertimbangannya adalah faktor agama. Atau ketika memang ternyata faktor agamanya ya kurang tapi nggak banget-banget, minta aja komitmen sama dia. Oke. Bagaimana kalau sekiranya nanti setelah pernikahan ini, kamu lebih serius belajar agama Islam, nanti aku temenin. Ngaji di mana-mana aku temenin, aku siap diboncengin dan saya memboncengin. Gitu, itu kan jadi luar biasa. Di sini ada yang berangkatnya sudah boncengan? Tapi udah nikah ya, udah nikah ya. Udah nikah loh. ada ya, ada istrinya, masya Allah. Yang belum sabar ya, mungkin sabar lagi tahun depan ya. Dan ketiga, berapa lama jarak yang pas untuk orang ta'aruf? Jarak. Nah. Oh, jarak antara ta'aruf sampai menikah? Nggak Atau tahu. jarak usia? Jadi gitu doang, berapa lama jarak yang pas untuk orang ta'aruf? Ya. Jarak, sebenarnya kalau jarak usia ini saya jawab dua-duanya aja ya, karena kita nggak tahu yang bertanya siapa dan mungkin ya dia malu kalau ditanya langsung. Kalau masalah usia nggak ada masalah, lebih tua laki-lakinya, lebih tua perempuannya, sebenarnya nggak jadi masalah asal keduanya ridho, asal keduanya memang sama-sama tertarik nggak jadi masalah. Yang kedua, jarak antara ta'aruf dan menikah, ya masing-masing orang ternyata juga beda-beda. Ada yang pada saat ta'aruf ketemu langsung orang tuanya yang perempuan bilang, gimana mas, cocok sama anak saya? Ya cocok sih pak. Ya kalau udah nikahin aja sekarang. Iya. Loh, ada loh zaman dulu kayak gitu banyak. Teman saya 18 jam. Iya. 18 jam. Jadi begitu datang, ta'aruf, kenalan, komunikasi, ketemu sama bapaknya, ya sudah nikah aja sekarang. Nah, saya belum bawa apa-apa ya. Ya, enggak bawa apa. Mahar belum bawa. Ya cuma bawa uang 100.000. Ya udah maharnya uang 100.000 enggak apa-apa. Menikah aja sekarang. Wah, seneng cowok-cowok tuh. Hanya dengan 100.000 dapat istri gitu kan. Akhirnya bener, ya menikah hari itu dan tidak pulang ya, tidur di rumah situ. Aduh. Masya Allah, tinggal nanti berita acara dan lain-lainnya dibuat surat berita acara bahwa sudah menikah, ditandatangani oleh bapaknya, kemudian diserahkan ke kantor urusan agama, itu bisa dibuat, bisa diproses semacam itu, dibuih materai dan tanda tangan sudah selesai. Insya Allah itu bisa diterima. Karena sudah rukun-rukun pernikahannya sudah ada, nggak jadi masalah. Atau mungkin ada beberapa orang yang dari ta'aruf sampai dengan menikah, mungkin ada yang 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun mungkin juga ada. Ya. Jadi masing-masing beda-beda lah, tergantung syarat dan ketentuan berlaku. Baik, Ustaz. Situasi dan kondisi maksudnya. Terakhir, bagaimana menghadapi orang tua yang berbeda pandangan mengenai kriteria pasangan? Ya, ini yang sering jadi masalah. Ya. Antum sudah merasa cocok, tapi ternyata orang tua merasa nggak cocok. Atau sebaliknya, orang tua merasa sudah cocok, tapi antum merasa nggak cocok. Bagaimana caranya? Komunikasi. Jangan-jangan selama ini antum sebagai anak itu jarang komunikasi sama orang tua. Wow. Saya melihat banyak fenomena kayak gitu. Iya. Anak-anak yang sudah kuliah itu ternyata atau sudah bekerja sehari untuk ngomong dengan orang tuanya itu mungkin nggak lebih dari 100 kata kok. WhatsApp aja ya kan? Atau nggak, bahkan nggak WhatsApp ya kan? Iya, bahkan nggak WhatsApp. Ditanyain pertanyaannya panjang, jawabannya cuma 1 kata 2 kata. Mungkin kalau di total sehari nggak ngomong sama orang tua itu kuat. Atau mungkin ngomong sehari maksimal 100 kata. Setelah itu enggak. Nah maka kadang-kadang memang kita sebagai anak itu yang kurang pandai berkomunikasi, menghargai, menghormati orang tua kita sendiri. Sehingga ketika kita punya keinginan, orang tua juga enggak bisa langsung menerima. Satu itu. Atau yang kedua, karena beliau lebih tua, beliau lebih banyak pengalaman, wawasan beliau lebih luas. Sedangkan kita masih muda.
pengalaman kita masih sempit, gitu kan? Sehingga ya dimabuk cinta saja, gitu kan? Sehingga mau, sementara orang tua kita berpikir, ya laki-laki kayak gitu kok kamu pilih? Kadang-kadang wawasan beliau lebih luas, pengalaman beliau lebih banyak, sehingga beliau punya pengetahuan yang lebih luas, sehingga kuncinya adalah komunikasi dengan orang tua. Gitu. Oke, semoga dengan komunikasi bisa saling tahu nih maunya gimana dan ketemu tengahnya ya. Tidak selalu pendapat orang tua itu salah. Nah ini yang penting. Tidak selalu. Amin. Selalu ya tapi ya. Oke, baik. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya boleh nggak sih kita itu suka sama sepupu sendiri? Tapi bisa dibilang itu sepupu jauh. Udah lama suka sampai 7 tahun ini. 7 tahun ini. Saya berusaha untuk bersikap netral-netral aja. Beliau pun tidak tahu kalau saya suka. Nah, pertanyaan saya, walaupun saya bertahun-tahun berdoa agar Allah tidak lagi memberi rasa itu, tapi nggak hilang-hilang nih. Gimana tuh Ustadz? Waduh. Sebetulnya sepupu kalau di dalam Islam itu bukan mahram. Boleh dinikahi. Sepupu itu kan anaknya Pak D atau anaknya Bude kan. Itu boleh dinikahi. Dan karena bukan mahram kita itu sebenarnya nggak boleh salaman sama dia. Gitu kan. Maka boleh dinikahi. Ya cuman memang masyarakat sekitar kita itu masih merasa bahwa itu sesuatu yang cukup jarang dan aneh. Maka sebetulnya faktor keilmuan saja yang itu nanti mungkin perlu disampaikan ke orang tua kita dan orang tuanya dia. Siapa tahu dia memang juga belum punya calon gitu kan, sehingga mungkin mau menikah dengan kita. Jadi nggak ada masalah, dikomunikasikan aja insya Allah. Gitu. Bismillah ya untuk yang diam-diam suka ya. Semoga segera Allah pertemukan takdirnya untuk bisa bilang ya tadi. Ya. Oke. Terakhir ada lagi yang mau tanya setelah ini? Ini ada terakhir. Oh itu ada yang masih boleh ya? Masih ada waktu. Sampai jam 2 ya? Nih. Ada yang mulai nanti. Ada yang mulai di sini. Oh ada yang mulai. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Biasanya ada kan? Ada persami besok Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Minta nasihatnya Ustaz untuk ikhwan agar tidak bermudah-mudahan chatting lawan jenis. Wah. Gimana Ustaz? Kok ada 2 nih maksudnya? Iya bener yang mana nih? Yang bener yang mana Ustaz? 2 pertanyaan. 2 kali ya? Iya. Oh ya 2. Ya tadi gimana cara nasihatnya Ustaz? Ya jadi gini ya, ketika kita seorang laki-laki atau bahkan perempuan ya, ketika mudah untuk membuka omongan, chatting atau DM ke lawan jenis, sementara itu bukan sesuatu yang penting, itu membuka pintu setan masuk supaya nanti, naudzubillah min dzalik ya, terjerumus pada perbuatan zina. Awalnya kan dimulai dari itu dulu. Tidak mungkin kan zina langsung batu-batu, tidak mungkin. Mesti tetap ada awalannya dulu dan bisa jadi awalannya adalah chatting. Assalamualaikum ukhti. Kepencet ya. Gitu ya. Zaman dulu gitu kan. Miss call. Maaf kepencet. Tapi ngomong-ngomong lagi apa sih ya gitu kan. Awalnya kan gitu. Terus ntar jam 3 pagi bangunin. Ukhti bangun qiyamul lail. Waduh. Aduh doain aku ya. Aduh. Kalau itu adalah hari Senin dini hari, jangan lupa sahur gitu. Langsung balas aja uktinya gitu. Mas, sini tampil tak yasinin aja gitu. Kan kadang-kadang kayak gitu. Ini atau dalam kampus kan ada CBSA. Apa tuh? Cinta bersemi sesama aktivis. Oh. Berat bahasanya nih gitu ya. Ini zaman kita dulu kan cara belajar siswa aktif. Ustaz, maaf, usianya beda Ustaz. Saya masih muda, Ustaz. Masih muda ya? Dua-dua ya? Dua-dua. Kita bersemi sama aktivis, kadang-kadang gitu kan. Afwan Ukhti terkait dengan agenda kita bulan depan, antum sudah diskusi belum sama teman-teman? Padahal aslinya dia tuh memang pengen PDKT. Iya. Gitu loh. Untuk besok Ukhti ada yang antar nggak? Masya Allah. Ukhti nanti terkait dengan agenda pekan depan kita rapat ya. Oh iya, di mana? Di aula lantai 1 di masjid gitu ya. Ternyata rapatnya cuma berdua. Oh. Itu bukan rapat. Itu rapat namanya. Maka ya tolonglah ya, kalau memang itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang urgent, tolong dihindari. Karena itu pintu masuk setan. Oke. Tolong itu dihindari. Kalau memang ternyata itu adalah sesuatu yang penting,
silahkan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak penting, ya sebaiknya dihindari. Satu itu pintu masuk setan. Yang kedua, saya khawatir nanti ukhtinya jadi kegeeran. Dan itu ya sebenarnya itu juga masuk pintu masuk setan juga ya. Dalam arti gini, si ikhwan ini kok chat saya dulu ya. Jangan-jangan dia ada rasa sama saya. Nah ini kan dipermainkan oleh setan. Kadang-kadang perasaan kayak gitu dipermainkan oleh setan. Kegeeran. Ternyata banyak ikhwan yang ngechat saya gitu kan. Padahal ya memang si ikhwannya memang ngechat itu dalam rangka untuk sesuatu yang memang dia ingin komunikasikan, bukan ada maksud tertentu. Gitu. Oke, jadi pentingnya ada jembatan tadi Zat ya, ada ya, orang. Kalau terkait dengan ta'aruf, sebaiknya ada mediator. Ada mediator tadi Zat ya. Ya, terus kalau terkait dengan lawan jenis ya sebaiknya ini ya dijaga. Khawatirnya itu nanti jadi pintu masuk setan kita ketika terjadi sebuah, mohon maaf ya, interaksi yang kurang syar'i, nanti terus terjerumus pada perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi menormalisasi hal yang enggak. Ya, preventif. Serem, oke, pertanyaan terakhir silakan atau berapa lagi panitia, berapa lagi? Oh, masih ada 2. 2, 3, berapa lagi? 2 terakhir. Lagi-lagi nggak ada nih. Oke, ada. Boleh 1. Abis itu Mbak aja mana? Nanti mau tanya. 1, 2, oke, 3 lagi. Mas, boleh. Oke. Mas Radit. Mas Radit. Ya, silakan. Namanya Mas siapa? Dari mana ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kita. Fikri, oke. Oke. Mau cerita? Wah, oke, baik. Kasih backsoundnya mungkin silakan. Oke. Wah, serem nih Zat. Ternyata ada di dunia nyata Zat ya. Kirain cuma ada di film. Oke, Mas Fikri udah cukup? Siap. Sahabatnya Mas yang laki-laki itu yang perempuan? Laki-laki. Yang cowok. Yang cowok. Berarti yang punya utang yang cowok. Bapaknya. Bapaknya yang cowok. Anaknya. Ngeri ya. Ngeri ngerong ya. Iya. Gimana Tat? Itu sampai sekarang pun dia itu berjalan dari Desember kemarin sampai sekarang tuh itu ada hubungan. Gak bahagia gitu ya? Bahagia sama sekali, ada komunikasi. Ya ada hubungan juga. Itu makanya dia cerita berangkat sama saya. Memaneman ya? Maksudnya, nggak udah menikah gitu loh, udah menikah. Memaneman. Gimana? Iya, kalau singkatnya adalah sebetulnya banyak loh seorang yang menikah tanpa didasari oleh cinta, tetapi kemudian mereka bisa mengelola itu dengan baik. Dan kemudian rumah tangganya baik-baik saja, itu banyak yang kayak gitu. Ya mungkin itu di generasi orang-orang tua kita, yang mana mereka belum mengenal pasangannya, tapi gimana? Tapi ternyata baik-baik saja, melahirkan kita. Dan kitanya yang nggak siap dengan yang kayak gitu. Apa faktornya? Biasanya memang faktornya adalah lingkungan. Karena memang sekarang ujian atau fitnah syahwat itu luar biasa. Orang sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi, media sosial sudah sedemikian terbukanya, kemudian pemikiran orang juga sudah sedemikian terbukanya, maka kemudian orang itu memiliki pilihan-pilihan sendiri. Saya lebih tertarik dengan laki-laki atau perempuan yang seperti ini. Kalau yang seperti itu yang dijodohkan kepada saya kok nggak tertarik ya. Cuman yang menjadi prinsip yang pertama adalah bahwa banyak orang-orang yang menikah tanpa dengan cinta, mereka bisa hidup bahagia. Contohnya saya. Mesti gimana? Ini tenan muratan. Saya tercengang nih Dad. Iya, beberapa orang yang
memulai. Jadi Ustadz dijodohin siapa, Ustadz? Ada utang juga gimana? Ya enggak ya, ini salah satu contoh ya. Dan mungkin bukan hanya saya, beberapa orang yang karena memulai proses pernikahan dengan ta'aruf, keluarga tidak saling mengenal, bahkan rumahnya dia di mana saya juga nggak tahu, rumah saya dia juga nggak tahu gitu kan. Tapi kemudian karena saya punya seorang murabi, dia punya seorang murabiyah, yang mana murabi saya dan murabiyah dia itu suami istri, sudah melihat bahwa saya dan dia itu cocok. Meskipun pada saat ketemu ta'aruf itu kok kayaknya kok gimana gitu. Udahlah, antum itu pokoknya dikuatkan aja, istikharah. Insya Allah bagi saya dan istri saya, antum itu cocok dengan dia. Udah digituin aja. Dan alhamdulillah bisa, saya ini anaknya papa. Lah nek bener-bener cinta, jajal anaknya piro saiki. Satu itu, jadi banyak orang yang bisa hidup normal, baik-baik saja dengan pasangannya, bahagia dengan pasangannya, meskipun di awal pernikahan mereka tanpa cinta. Karena apa? Mereka bisa mengelola perasaan itu dengan baik. Ketundukan mereka kepada Allah, kesayangan atau kecintaan mereka kepada Allah, itu menghantarkan mereka pada kecintaan pada pasangan. Satu itu. Yang kedua, di sisi pembanding yang satunya ya, kalau memang disabar-sabarkan tapi ternyata memang benar-benar nggak bisa. Apalagi ketika faktornya adalah faktor yang prinsip. Kalau misalkan faktornya bukan faktor yang prinsip, nggak jadi masalah sebetulnya. Yuk kita teruskan secara baik-baik saja, secara normal. Yuk rumah tangga kita diperbaiki dengan ya supaya nanti lebih baik. Tapi kalau ternyata faktornya ada faktor prinsip, ternyata dia masih punya hubungan dengan mantannya yang dulu dan itu sudah saya nasihati begini-begini, tapi dia nggak mau. Ya berarti kan dia mencoba untuk mengkhianati saya. Nah kalau kayak gini kan sudah prinsip. Ya. Tapi kalau faktornya adalah faktor perbedaan yang tidak prinsip, tidak melanggar syariat, sebaiknya sabar. Saran saya begitu. Kamu dan dia tidak cocoknya faktor apa? Faktor yang melanggar syariat atau enggak? Misalkan dia pelaku dosa besar, dinasihati untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, tidak mau. Ya kalau sudah dinasihati berulang-ulang tidak mau, ya sudah. Berarti kamu bukan jodoh yang terbaik buat saya karena kamu pelaku dosa besar. Sementara saya benar-benar menghindari dosa besar. Ini prinsip. Tapi kalau ternyata perbedaannya adalah faktor-faktor yang tidak prinsip, kaya, miskin. Orang kaya dan miskin kan tidak menentukan dia masuk surga atau enggak. Gitu kan? Punya hutang dan enggak, ya itu sih masih bisa diperbaiki gitu loh. Jadi faktor-faktornya adalah faktor yang prinsip, maka ya mungkin berpisah adalah pilihan yang terbaik, pilihan terakhir yang terbaik. Tetapi ketika faktornya bukan faktor yang prinsip, sebaiknya sabar dan bertahan. Bisa jadi dengan kesabaran antum, itu nanti akan membuahkan pasangan-pasangan yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban saya begitu. Ya. Gitu ya. Kalau saya izin nambahin Mas, kita itu laki-laki itu banyak melihat yang belum ada. Lupa syukurin apa yang ada. Kita tuh banyak dosa, tapi kita lupa kalau kita ada dosa itu. Mungkin memang si perempuan itu ngeri lah, tapi kita lebih ngeri sebenarnya. Dia orang-orang pada nggak tahu aja, karena Allah nutup aib kita. Jadi lebih fokus ke situ sih, insya Allah bakal bisa menerima. Iya. Kalau udah masuk ke prinsip ya udah selesai. Iya, kecuali kalau udah prinsip banget, melanggar syariat dan itu dosa besar, dinasihati nggak mau, ya itu menjadi sebuah alasan yang membolehkan dari sisi syar'i kita berpisah dengan dia. Allah alam. Insya Allah, suka main judi bola misalnya gitu. Oke, baik, silakan. Ada lagi terakhir mungkin ya? Dua tadi apa? Oke. Dua terakhir. Yang mana dulu, Ustaz? Tolong Mas. Mas Rohim. Yang mana? Tadi angkat tangan, silakan Mbak. Nah, gimana? Oke, baik. Silakan sebutkan nama, pertanyaannya. Oke. Mati. Bisa nggak, Mbak? Pakai aja, Mbak. Oke, cek. Misi. Ini, Mbak. Ini aja. Psikolog. Bagaimana cara psikolog? Apa? Oh, saat istiqoroh. Kok psikolog ya? Oke. Iya. Dulu ada buku namanya Sholat Istikharah. Dan teman-teman nanti bisa buka ya, karena nggak mungkin saya jelaskan di sini secara detail ya. Sebetulnya sholat istikharah itu simple. Sholat sunnah 2 rakaat. Niat sholat istikharah. Bacaannya seperti sholat sunnah kita secara umum.
surat pendeknya bebas. Cuman setelah sholat itu kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya, lah doanya itu yang kemudian kalau kita bisa menghafal ya silakan dihafal, kalau nggak bisa dibaca. Kemudian nanti akan muncul tanda-tanda, ya entah itu lewat mimpi, entah itu lewat keteguhan hati kita jadi semakin mantap atau bahkan jadi semakin merasa nggak cocok. Nah itu tanda. Jadi cara mengetahuinya dengan seperti itu. Kita sholat sunnah 2 rakaat, niatnya sholat istikharah, kemudian doanya dibaca, kalau bisa hafal ya dengan hafalan, kalau nggak bisa ya dibaca, kemudian disebutkan apa yang menjadi kegalauan antum terhadap pilihan antum itu, maka kemudian nanti akan ada tanda. Kalau belum ada tanda, boleh diulang lagi. Mungkin 2 hari kok masih datar-datar saja ya, kok masih netral ya, kok masih tanda tanya ya, sholat istikharah lagi. Semoga nanti dengan seperti itu, dengan kesungguhan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang terbaik terhadap pilihan kita. Begitu. Allah. Oke. Gitu ya, untuk memantapkan hati ya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau misalnya Bisa jadi mimpi. Oke. Mimpi dan ya mimpinya adalah sesuatu yang menyenangkan dan seolah-olah dia hadir atau perasaan kita condong kepada dia. Waduh. Kayak di India tuh tadi ya. Nari gitu. Ya ada kecondongan hati, biasanya ada kecondongan hati. Atau mungkin di hari itu setelah kita sholat istikharah itu kok kemudian banyak sekali kabar gembira. Itu bisa jadi juga tanda-tanda. Begitu. Allah. Cukup menjawab Mbak Aulia. Gitu ya. Ya, terima kasih. Lanjut yang belakang. Yang terakhir, silakan Mbak. Tolong dikasih mic-nya ke belakang, itu ada yang ingin bertanya. Masya Allah. Amalan supaya mendapatkan pasangan yang soleh. Amalannya adalah antum jadi solehah dulu. Wow. Kan begitu di dalam Quran surat An-Nur kan begitu. Laki-laki yang baik, pasangannya adalah perempuan yang baik. Laki-laki yang soleh, pasangannya perempuan yang soleh. Ahlul maksiat, pasangannya adalah ahlul maksiat. Ini jawaban singkatnya begitu. Jadi memang supaya kita mendapatkan calon atau mendapatkan pasangan yang soleh, maka kita harus soleh terlebih dahulu, memperbaiki diri. Ya, insya Allah, Allah itu akan mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat. Amin. Sesuai dengan kriteria kita. Kita kayak gimana, dia kayak ya kurang lebih seperti itu. Kita solehnya setengah-setengah, ya dia juga solehnya setengah-setengah. Begitu. Kita banyak ingkar dalam aturan-aturan Allah, ya bisa jadi kita akan mendapatkan pasangan yang ternyata dia juga banyak ingkar terhadap aturan-aturan Allah. Begitu. Allah alam. Secara sederhana begitu. Bismillah. Semoga makin hari makin soleha gitu teh. Ini gimana? Ini mati beneran. Habis baterainya? Cek. Bisa. Ini kan bukan ini ya, mati beneran tadi ya. Oke, semoga teman-teman yang hadir hari ini, yang belum menikah atau yang sudah, semakin hari semakin soleh dan soleha. Dan juga semoga yang ingin menikah tahun ini, semoga Allah mempertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga yang suka K-pop, jodohnya juga gak jauh-jauh ya. Minimal Korea Utara lah ya. Anda kan sama Korea Selatan. Ustaz, kita tutup malam hari ini dengan doa bersama Ustaz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami telah memenuhi seruan-Mu ya Allah. Kami telah mengikuti agama-Mu ya Allah. Tolong jangan palingkan hati kami dari Engkau ya Allah. Jangan palingkan diri kami dari ketaatan kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami petunjuk yang terbaik. Berikanlah kami jalan yang terbaik. Hadirkanlah hidayah yang terbaik untuk kami ya Allah.
dan berikanlah keistiqomahan kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki jodoh, dekatkanlah jodohnya ya Allah. Bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pasangan, mudahkanlah untuk mendapatkan pasangan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Engkau yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, memberikan jodoh yang terbaik untuk mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini semoga jadikan sama-sama belajar juga untuk lebih baik lagi dan juga lebih menata lagi sebelum nanti melakukan hati ke hati yang tepat, dan semoga nanti kalau udah ketemu juga Allah izinkan semoga bisa saling sayang dan juga tentunya bukan cuma di dunia juga menjadi jodoh sampai akhirat. Sehidup sesurga, Masya Allah. Baik teman-teman, ini kita perlu foto atau enggak atau gimana? Oke, baik teman-teman, sebelumnya kita tutup kajian malam hari ini. Setelah ini nanti kita foto, kita tutup dulu. Ini sama-sama mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Baik, terima kasih. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk pasti datangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.